Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Samsi, CGP Angkatan 9 dari Tapanuli Selatan, instansi SMA Negeri 20 Sipiro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas 2.1A8 koneksi antar materi modul 21 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dengan fasilitator dan pengajar praktik, Ibu Ica Juria sebagai fasilitator dan Ibu Winda Permatasari sebagai pengajar praktik. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid yang ada di kelas kita. Ingat, setiap anak adalah pribadi yang unik dengan segala keberagaman yang mereka miliki. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, begitu juga dengan bakat, minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemauan belajar, dan lain-lain. Disinilah kebutuhan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 4. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Dan yang keempat, menentukan strategi penilaian yang dilakukan formatif maupun diagnostik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. 3 aspek yang menjadi perhatian guru yaitu kebutuhan belajar murid. Mulai dari yang pertama, kesiapan murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuat siswa siap untuk memberikan respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajar tertentu. 2. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. 3. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terdiri dari lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru sebelumnya. 5. Membaca raport murid di kelas. Dan yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid. Tingkatannya bisa melalui tingkatan kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda. Diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk.
Diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul lainnya? Tentu ada. Hubungannya modul 1.1 dengan modul 2.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Hubungan antara modul 1.2 dengan modul 2.1 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Hubungan antara modul 1.3 dengan modul 2.1 yaitu dengan visi guru penggerak adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Hubungan antara modul 1.4 dengan modul 2.1 adalah dengan budaya positif di mana dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.